Selamat pagi, saudara-saudara semua. Selamat bertemu dalam kasih Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam ibadah online. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan yang pada bulan ini masih dalam seri iman. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya diberi tema yaitu manuver iman. Mungkin saudara-saudara tahu kata manuver, ya, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu suatu gerakan yang tangkas dan cepat dalam pasukan perang. Ya. Tetapi banyak ahli pada saat-saat sekarang kebanyakan mengartikan manuver itu adalah gerakan yang tangkas, cepat, akurat, yang bertujuan untuk mengubah posisi dan mengarahkan suatu objek. Ya. Jadi sederhananya, misalnya saudara lihat ada demonstrasi pesawat, ya, nah, itu melakukan manuver turun naik langsung ke samping berputar. Nah, itu melakukan gerakan-gerakan yang berubah secara cepat, ya. Nah, itulah yang dikatakan manuver, ya. Nah, kalau mobil juga demikian, tapi mobil kan nggak bisa seperti pesawat di mana seenaknya dia di tengah udara. Mobil maju mundur kiri kanan, ya, mungkin berputar gitu. Nah, itulah manuver-manuver yang biasa dilakukan oleh kalau kita mendarai mobil. Kapal pun juga demikian. Nah, sedangkan mengenai iman, saudara sudah banyak tahu kalau iman, ya, di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman datang dari pendengaran, ya, pendengaran akan firman Kristus. Jadi jelas saudara-saudara, ya, iman itu adalah muncul dari pendengaran atau dari ayat-ayat firman Tuhan, ya, firman Kristus. Jelas siapa yang mengatakannya itu, bukan manusia, bukan para ahli dari para konglomerat, pelatih motivator dan lain-lain, ya. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 1 di situ dikatakan juga iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, yang kita harapkan. Jadi dia itu fondasi, iman itu fondasi. Tidak ada bangunan kalau nggak ada fondasinya, karena fondasi itu dibangun yang pertama. Kalau nggak ada iman, tidak ada sesuatu yang terjadi, ya, yang kita harapkan itu. Nah, di lainnya itu di Roma 14 ayat 23 dikatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Saudara bayangkan kalau saudara melakukan segala sesuatu dari bangun pagi sampai tidur kembali sampai bertahun-tahun, dari mulai lahir sampai sekarang, yang tidak dilakukan dengan iman itu sebenarnya dosa. Nah, jadi kalau kita membicarakan iman, ini satu hal yang penting sekali yang setiap hari kita lakukan, setiap saat kita kerjakan, ya. Dan tanpa iman, orang itu tidak bisa menyenangkan Allah. Karena apa? Kita kalau nggak melakukan, kalau tidak beriman, tidak percaya kepada kata-kata Tuhan sendiri, bagaimana seseorang bisa menyenangkan orang lain kalau kata-katanya kita nggak setujui, kita nggak suka. Jadi kalau kita tidak beriman kepada firman, pasti tidak akan menyenangkan Allah, ya.
Sebab itu dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 38, dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, dalam kehidupan kita mau melakukan semuanya itu berdasarkan iman, yaitu berdasarkan firman yang kita dengar, yang kita pelajarin, yang kita dapatkan dari Allah maupun Roh Kudus. Nah, itu iman. Nah, sekarang manuver iman. Artinya gerakan atau tindakan yang berdasarkan iman untuk mengubah posisi saat ini. Pada saat kita mengalami sesuatu menuju posisi yang lebih baik, posisi yang lainnya, tetapi yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu suatu tindakan iman yang taktis, tangkas, ya, cepat dan akurat dalam menghadapi segala hal dalam kehidupan ini, termasuk peperangan rohani kita, ya, yang terdapat di dalam Efesus 6 ayat 11-12 dan 16-17, di mana di situ dikatakan dalam menghadapi iblis, kuasa-kuasa, penguasa-penguasa di udara, kita membutuhkan iman sebagai perisai, ya, dan juga keselamatan sebagai ketopong dan pedang roh firman Tuhan, ya. Sehingga manuver iman yang kita akan sedikit pelajari bersama pada pagi hari ini sangat penting, karena itu yang akan kita kerjakan setiap hari, setiap saat di dalam kita bertumbuh, berjalan menuju panggilannya, menggenapkan rencananya di dalam kehidupan kita sampai Tuhan datang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manuver iman ini. Ada 3 bab, yaitu yang pertama yaitu manuver iman di mobil kehidupan. Yang kedua adalah manuver iman di situasi yang dilematis. Yang ketiga yaitu manuver iman dalam menghadapi tantangan. Ya. Kita bahas yang pertama lebih dahulu, yaitu manuver iman di mobil kehidupan, karena ini yang setiap kali sering kita hadapi setiap hari, ya. Kenapa kok mobil kehidupan? Bisa juga perahu kehidupan ataupun pesawat kehidupan, tetapi nanti yang kita bahas berhubungan seolah-olah kita bisa mengumpamakan kita sedang mengendarai mobil, apa saja yang dihadapin sementara kita mengendarai mobil. Bab itu kita beri subtopiknya, yaitu manuver iman di mobil kehidupan. Ya. Yang pertama yaitu kalau kita mengendarai mobil ataupun motor, yang paling utama adalah menjaga jarak. Karena supaya tidak bersenggolan, ya, bertabrakan. Sementara kita mengendarai mobil itu, selalu kita harus menjaga jarak, baik jarak di depan, jarak di samping kiri, kanan, maupun belakang. Walaupun belakang biasanya sangat tergantung dari orang yang di belakang kita, tetapi untuk depan, kiri, kanan, atas juga itu kita yang lebih menentukannya, ya. Nah, apa yang berhubungan dengan menjaga jarak ini? Bukan tren yang saat ini yang terkenal, yaitu self distancing selama masa COVID ini, yang menjaga jarak 2 meter supaya tidak tertular dan tidak menularin. Tetapi kalau yang kita bahas ini adalah waktu kita mengendarai mobil, ya. Sehingga untuk menjaga jarak sering kita harus manuver, ya, ngerem, belok kiri, ke kanan, ya, memperlambat kecepatan.
Nah, itu menjaga jarak. Nah, apa yang bisa diambil di dalam menjaga jarak ini adalah di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan di situ bahwa pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Dan juga di Mazmur 1 ayat yang pertama dikatakan di sana, saudara tidak akan bahagia kalau saudara berjalan menuruti nasihat orang fasik atau berdiri di jalan orang fasik atau duduk di kumpulan pencemooh. Ini berjalan, berdiri, dan duduk itu menunjukkan peningkatan dari kedekatan pergaulan kita terhadap orang fasik itu. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak menginginkan kita terlalu dekat ataupun bergaul karib, ya kan, dengan hal-hal yang buruk. Ya, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Bahkan di dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan persahabatan dengan dunia itu merupakan permusuhan terhadap Allah. Jadi kalau saudara bergaul erat dengan dunia, saudara merupakan musuh Allah. Memposisikan saudara sendiri sebagai musuh Allah. Ya. Sebab itu kita selalu harus cek, seperti pada saat kita berkendara, itu kita cek jaga jarak terus, sementara di dalam kehidupan ini kita juga mau ngecek bagaimana kita terhadap hal-hal yang buruk, pergaulan yang buruk. Di sini pergaulan bukan berarti selalu bergaul dengan orang, itu jelas, ya, jangan orang-orang yang sering saudara ngerumpi bersama ataupun nongkrong bersama ataupun hangout bersama teman-teman yang ketemunya lama, ya, teman-teman kantor tapi bergaul erat, ya, dan juga teman-teman bisnis. Nah, kalau mereka itu membawa kehidupan saudara makin jauh daripada Tuhan, tidak membawa saudara mengikuti perintah-perintah Tuhan, justru mereka mengajak untuk melanggar. Nah, itu sebaiknya saudara harus jauhin. Ya. Tetapi pergaulan itu bukan cuma orang aja, tetapi seperti TV, media sosial, ya, internet, YouTube, ya, buku-buku, itu juga merupakan pergaulan-pergaulan yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita terikat, bahkan selalu mengikuti apa yang tidak baik di dalam YouTube, internet, ya toh, buku-buku, TV, sehingga itu akan berdampak ke dalam kehidupan kita, mempengaruhi kegairahan kita kepada Tuhan, mempengaruhi mindset kita, ya, terhadap firman Tuhan. Jangan sampai hal-hal tersebut membawa kita makin jauh kepada Tuhan, ya. Tetapi kalau ada teman-teman kita yang seperti itu, kita jauhi. Itu adalah apa yang mereka perbuat, dosa-dosa mereka, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi orangnya maupun TV-nya maupun internetnya sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan kalau untuk jiwa-jiwa, bukan barang-barang mati, Tuhan menginginkan kita menjadi saluran berkat buat mereka, bisa membawa mereka, menyelamatkan mereka, mempengaruhi mereka, membawa mereka ke dalam
kembali ke rumah Bapa di surga, ya. Jangan sampai kita yang terseret, tetapi kita yang menyeret mereka. Itu yang Tuhan ajarkan. Jangan seperti Lot, ya, yang karena kekayaan, karena harta, ya, jasmani, dia memilih untuk tinggal tetap di Sodom Gomora, di mana orang-orangnya begitu jahat sehingga mempengaruhi seluruh keluarga itu, sampai pada saat dia mau ditarik keluar, mau ditolong oleh malaikat supaya tidak terkena api yang didatangkan untuk membakar Sodom dan Gomora, itu bakal mantunya orang-orang sana itu tidak mau percaya untuk diajak keluar dengan malaikat itu. Dianggap guyonan atau berolok-olok. Akhirnya mereka tidak mau ikut. Anaknya sendiri, 2 perempuan, akhirnya terpaksa diseret ikut keluar. Tetapi istrinya karena sangat terpengaruh oleh harta yang ditinggalkan, yang bakal terbakar, sudah diberitahu jangan menoleh ke belakang, dia tetap menoleh ke belakang karena hatinya ada di hartanya, sehingga dia menjadi tiang garam. Dan setelah lolos sampai ke Zoar, ya, kota di dekat Sodom dan Gomora, ternyata kedua anak perempuannya pun yang mindsetnya juga sudah terpengaruh, prinsip-prinsip hidupnya sudah terpengaruh oleh orang-orang Sodom, akhirnya mempunyai pikiran yang aneh-aneh, ya, mempunyai pikiran yang tidak menyenangkan Tuhan, sehingga mereka bergantian bersetubuh dengan ayahnya sendiri setelah dibuat mabuk supaya mendapatkan keturunan. Nah, itu contoh daripada orang yang tidak mau keluar, tidak mau melakukan manuver iman, meninggalkan, menjauhi daripada pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang berikutnya kita mau lihat adalah pada waktu kita mengendarai mobil, kadang-kadang ada lubang, ya, ataupun jurang, ataupun selokan, ya, yang besar yang mungkin membuat kita terperosok jatuh ke dalam lubang itu. Nah, pada saat seperti itu kita diharapkan untuk mengambil manuver, membelokkan arah posisi untuk menghindari, ya, daripada lubang itu. Nah, jangan seperti Adam dan Hawa, ya. Dia di Taman Eden, dia boleh makan semua buah dari pohon yang ada di Taman Eden itu. Justru yang dilarang oleh Tuhan itu yang ditawarkan oleh iblis, dan dia memakannya, ya. Dia jatuh dalam dosa. Begitu juga Daud, ya, pada waktu dia tidak ikut berperang, melihat Batseba, dia jatuh, ya, dalam perzinahan. Bahkan lebih lagi sampai membunuh suaminya untuk mengambil Batseba sebagai istrinya, ya. Begitu juga Simpson, ya. Dia jatuh juga karena melihat Delila, padahal sudah diberitahu bahwa tidak boleh dia mengambil orang di luar Israel sebagai istrinya, ya. Tetapi dia tidak mau dan tetap melanjutkan, tidak mau manuver menghindari lubang itu, dia jatuh di situ. Tetapi seperti Yusuf, ya, dia begitu ada godaan, ada lubang di depan langkahnya, di depan mobilnya oleh Potifar, dia berani mengambil manuver yang segera berbelok, segera lari, ya. Walaupun ditahan, dia berusaha lari dari Potifar sehingga dia lolos, ya,
dan tidak terjatuh dalam lubang itu, karena dia mengambil tindakan sesuai dengan iman yang dia percayai, sesuai dengan firman yang dia percayai, ya. Dan pada kesempatan lain Daud pun juga mengambil hal yang bagus pada waktu dia sudah tinggal selangkah untuk membunuh Saul, yang mengejar-mengejar dia untuk membunuh dia walaupun dia tidak bersalah. Dia sudah siap membunuh, tetapi dia tidak jatuh dalam dosa karena dia tahu dan ingat akan firman Tuhan, dan dia mengambil manuver imannya dia untuk tidak membunuh orang atau raja yang diurapin oleh Tuhan itu, sehingga Tuhan memberkati dia menjadi raja yang luar biasa pada akhirnya, ya. Nah, ini juga pernah juga saya mendengar kesaksian dari ayah saya sendiri. Dia pada waktu masih bekerja sering juga diajak ke luar negeri, urusan bisnis, perusahaan, tetapi dengan direkturnya, dan di saat-saat seperti itu, di saat-saat senggang dalam perjalanan bisnis itu, mereka selalu selain minum-minum juga akhirnya diajak untuk bersenang-senang dengan perempuan. Dan ayah saya menghindar daripada itu. Manuver iman dia pakai, dia ambil, sehingga dia tidak mau mengikuti ajakan itu, walaupun dengan risiko, tidak disukai oleh pimpinannya, oleh direktur-direkturnya. Tetapi karena setiap kali seperti itu, menunjukkan prinsip seperti itu, mereka lama-lama tidak mengajaknya lagi. Walaupun sama-sama di luar negeri, tapi sudah tidak diajak lagi karena mereka sudah mengerti prinsip yang dianut oleh ayah saya. Dan itu akan memberkati mereka bahwa hal itu memberitahu setiap kali bahwa itu tidak berkenan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, pada waktu kita mengendarai mobil, kadang-kadang kita dihadapkan dengan satu halangan yang besar sekali, ya. Hambatan yang besar sekali, bahkan mungkin membuat mobil kita terhenti sama sekali, bahkan bisa rusak, bisa hancur. Misalnya tiba-tiba ada banjir bandang, seperti yang belakangan sering kita lihat. Ada mobil yang sampai mengapung-apung, bahkan bisa masuk ke dalam kali, ya, karena banjir bandang itu. Nah, bisa juga karena tanah longsor, mobil yang lagi berjalan di atasnya bisa terseret, bahkan ada yang tertimbun. Atau ada yang mendapat kecelakaan di jalan, ya, yang karena truk yang terguling di dekat kita misalnya, ya. Nah, banyak halangan, musibah yang mungkin menghadang kita yang begitu besar, ya, yang membuat kita perjalanan seolah-olah itu berhenti, ya. Mobil kita hancur. Nah, di dalam kehidupan realita, kadang-kadang kita kehilangan harta kita, ya, kehilangan orang-orang terkasih kita, orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang kita kena penyakit yang berat, yang mematikan, yang bahkan yang langka, mungkin 1 dari 1 juta orang, ya. Nah, dan juga mungkin kehilangan pekerjaan, seperti pada saat-saat sekarang wabah COVID-19, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang hancur, berantakan, dan orang yang bekerja pun banyak yang di PHK, ya. Itu semua adalah hal-hal yang mungkin kita akan alami, ya, seperti yang dialami oleh Ayub, ya, di dalam kehidupannya. Jangan sampai kita itu marah, ya, dalam hal seperti ini, marah kepada Tuhan, karena Tuhan itu justru Allah yang begitu mengasihi kita. Jangan sampai karena halangan tersebut, musibah tersebut, kita kecewa kepada Tuhan,
karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jangan sampai kita kepahitan kepada Tuhan, karena Tuhan itu selalu manis terhadap anak-anaknya. Dan jangan pernah kita menyalahkan Tuhan, karena Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah. Bahkan di dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, itu datangnya dari Bapa. Segala hal-hal yang baik, rancangan yang sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, itu rancangan Tuhan. Ya. Di Yakobus 1 ayat 13, Allah tidak pernah mencobai ya, kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahkan di situ dikatakan bahwa Allah membiarkan kita dicobai tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan itu bukan daripada Tuhan, tetapi Tuhan izinkan, Tuhan biarkan, tetapi itu tidak melampaui kekuatan kita. Bahkan di dalam ayat itu, ayat 13 1 Korintus 10 ini dikatakan justru Dia akan memberikan jalan keluar. Jadi tujuan Tuhan membiarkan pencobaan, penderitaan, musibah yang sempat kita alamin, itu justru dengan tujuan bahwa Allah akan memberi jalan keluar. Bahkan orang yang lulus daripada itu, seperti Ayub, itu dia akan menjadi orang yang lebih lagi, ya, naik level, ya, naik kelas, sehingga seperti yang dikatakan Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala sesuatu untuk kebaikan, mendatangkan kebaikan buat anak-anaknya yang mengasihi Dia. Jadi saudara jangan takut, jangan ragu bila dalam kondisi seperti itu. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah salah. Saya pernah juga mengalami hal seperti itu dalam hal khususnya sakit. Pada saat habis operasi katarak terjadi hal yang tidak steril, sehingga mata saya yang terang benderang setelah operasi dalam 1,5 hari langsung berubah dalam waktu 2 jam menjadi putih karena tidak steril operasi itu. Dan dokter menyatakan bahwa itu tidak mungkin disembuhkan, sehingga operasi itu tidak perlu bayar sama sekali, sampai 10 hari pun semuanya digratiskan. Nah, puji Tuhan, tetapi melalui itu semua saya diingatkan bahwa Tuhan berkata, Tuhan berfirman di dalam doa saya bahwa saya belum 100% percaya sepenuh pada Tuhan. Saya hanya 90% percaya pada Tuhan. Dan itu merubah cara saya bergantung kepada Tuhan, cara saya beriman kepada Tuhan. Dan pada waktu saya pulang dari luar negeri, saya sudah tidak percaya lagi kepada dokter, tetapi 100% percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan nyatakan mujizatnya. Apa yang teori kedokteran katakan tidak bisa disembuhkan, paling sembuhnya 50%, saya bisa kembali ke 96% seperti normal. Dan itu membuat saya menjadi makin percaya kepada Allah yang tidak mustahil, yang melawan hukum ataupun ilmu pengetahuan yang ada pun Tuhan sanggup. Sehingga pada waktu saya menderita kanker tahun lalu, saya sudah punya pengalaman itu, saya boleh menang dan Tuhan bisa hilangkan benjolan itu dalam waktu sekitar 4-5 bulan, ya, setelah saya bergumul 4-5 bulan. Puji nama Tuhan. Bahkan mata saya yang kiri setelah kanker itu juga
terjadi sesuatu yang luar biasa, tiba-tiba tidak bisa melihat karena lensa kataraknya jatuh berserta kantung-kantung lensanya ke dalam bola mata saya. Dan mujizat Tuhan dinyatakan berulang kali dengan kemurahannya. Saya boleh operasi dan tanpa lensa yang tadinya sudah diimpor tidak perlu dipasang, sehingga saya sekarang melihat dengan jelas seperti normal dengan tanpa lensa di dalam bola mata saya. Sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan. Saya pernah mendengar orang yang bisa melihat dengan mata kelereng, tapi saya mengalami, saya bisa melihat tanpa lensa asli maupun lensa buatan yang dipasang di mata saya yang kiri. Puji nama Tuhan.